Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini sedikit akan saya sampaikan mengenai sejarah perkembangan hadis. Sejarah perkembangan hadis merupakan masa atau periode yang telah dilalui oleh hadis dari masa lahirnya dan tumbuh dalam pengenalan, penghayatan, dan pengamalan umat dari generasi ke generasi. Dengan memperhatikan masa yang telah dilalui hadis sejak masa timbulnya atau lahirnya di zaman Nabi Muhammad SAW, meneliti dan membina hadis serta segala hal yang memengaruhi hadis tersebut. Para ulama muhaddisin membagi sejarah hadis dalam beberapa periode. Adapun para ulama penulis sejarah hadis berbeda-beda dalam membagi periode sejarah hadis. Ada yang membagi dalam 3 periode, 5 periode, dan 7 periode. Muhammad Hasbi Asy-Siddiqi membagi perkembangan hadis menjadi 7 periode sejak periode Nabi Muhammad SAW hingga sekarang, yaitu sebagaimana berikut. Yang pertama adalah periode perkembangan hadis pada masa Rasulullah SAW. Nah, periode ini disebut dengan al-asr al-wahyi wa at-taqwin, yaitu masa turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Maka pada periode ini hadis lahir berupa sabda, yaitu aqwal, af'al, dan taqrir dari Nabi yang berfungsi untuk menerangkan Al-Quran, untuk menegakkan syariat Islam dan membentuk masyarakat Islam. Nah, para sahabat menerima hadis secara langsung dan tidak langsung. Yani, penerimaan secara langsung misalnya saat Nabi SAW memberi ceramah, pengajian, khutbah, atau penjelasan terhadap pertanyaan para sahabat. Ya. Adapun penerimaan secara tidak langsung adalah mendengar dari sahabat yang lain atau dari utusan-utusan, baik dari utusan yang dikirim oleh Nabi ke daerah-daerah atau utusan daerah yang datang kepada Nabi. Jadi ada utusan yang dikirim oleh Nabi ke satu daerah atau utusan-utusan yang memang datang kepada Nabi untuk menanyakan sesuatu. Maka pada masa Nabi SAW, kepandaian baca tulis di kalangan para sahabat sudah bermunculan. Ya, hanya saja masih terbatas sekali. Karena kecakapan baca tulis di kalangan sahabat masih kurang. Nabi menekankan untuk menghafal, memahami, memelihara, mematerikan, dan menetapkan hadis dalam amalan hari-hari serta mentablighkannya atau menyampaikannya kepada orang lain. Nah, tidak ditulisnya hadis secara resmi pada masa Nabi bukan berarti tidak ada sahabat yang menulis hadis, ya. Jadi hadis tidak ditulis pada zaman Nabi itu bukan berarti sahabat tidak ada yang menulis. Dalam sejarah penulisan hadis terdapat nama-nama sahabat yang menulis hadis. Di antaranya adalah Abdullah bin Amr ibn As, yakni sahifahnya atau tulisannya itu disebut dengan As-Sadiqah. Jadi beliau sempat menulis beberapa hadis yang kemudian dinamakan dengan Sadiqah. Yang kedua adalah Ali bin Abi Thalib, yaitu penulis hadis tentang hukum diat, yaitu hukum keluarga dan lain sebagainya. Terus yang ketiga adalah Anas bin Malik. Nah, di samping itu, ketika Nabi Muhammad SAW menyelenggarakan dakwah dan pembinaan umat, beliau sering mengirimkan surat-surat atau seruan pemberitahuan, antara lain kepada para pejabat di daerah, dan surat tentang seruan dakwah Islamiyah kepada raja-raja dan qabilah, baik di timur, utara, dan barat. Surat-surat tersebut merupakan koleksi hadis juga. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa pada masa Nabi SAW telah dilakukan penulisan pada hadis di kalangan sahabat. Terus yang kedua adalah periode perkembangan hadis pada masa Khulafa ar-Rasyidin, yaitu mulai daripada 11 Hijriah sampai 40 Hijriah. Nah, periode ini disebut dengan Al-Asr At-Tathabbut,
wa al-iqlal min al-riwayah, yaitu masa membatasi dan menyedikitkan riwayat, masa membatasi dan menyedikitkan riwayat, ya. Nabi SAW wafat pada tahun 11 Hijriah. Kepada umatnya beliau meninggalkan dua pegangan sebagai dasar bagi pedoman hidup. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW itu wafat pada tahun 11 Hijriah, beliau meninggalkan dua hal sebagai pedoman bagi umatnya, yaitu Al-Quran dan hadis atau as-sunnah yang harus dipegangi dalam seluruh aspek kehidupan umat. Nah, pada masa Khalifah Abu Bakar dan Umar, periwayatan hadis tersebar secara terbatas. Penulisan hadis pun masih terbatas dan belum dilakukan secara resmi. Bahkan pada masa itu Umar melarang para sahabat untuk memperbanyak meriwayatkan hadis. Jadi pada masa itu sahabat Umar atau Khalifah Umar, ya, melarang untuk memperbanyak meriwayatkan hadis, melarang sahabat untuk memperbanyak meriwayatkan hadis. Dan sebaliknya, Umar menekankan agar para sahabat mengarahkan perhatiannya untuk menyebar luaskan Al-Quran. Jadi sedikit untuk meriwayatkan hadis, namun beliau memerintahkan kepada sahabat untuk senantiasa menyebar luaskan Al-Quran. Dalam praktiknya ada dua sahabat yang meriwayatkan hadis, yakni dengan lafaz asli. Ada sahabat yang meriwayatkan dengan lafaz asli, yaitu siapa? Yakni menurut lafaz yang mereka terima dari Nabi SAW. Ini ada sebagian sahabat yang menerima langsung dari Nabi Muhammad SAW yang mereka hafal benar lafaz dari Nabi. Jadi lafaznya memang benar-benar dari Nabi, ya. Terus yang kedua, ada yang sahabat yang meriwayatkan dengan maknanya saja, yakni mereka meriwayatkan maknanya karena tidak hafal lafaz asli dari Nabi Muhammad SAW. Jadi sahabat dalam meriwayatkan hadis pada masa itu ada yang memang sesuai dengan lafaz yang didapatkan dari Nabi Muhammad SAW, ada juga yang menggunakan makna. Artinya apa? Artinya dia tidak menghafal lafaz langsung daripada Nabi Muhammad SAW, melainkan dia hanya hafal kandungannya saja atau maknanya saja. Pada masa ini Khalifah Umar mempunyai gagasan untuk membukukan hadis. Nah, pada masa itu, ya, pada masa kedua ini Khalifah Umar memiliki gagasan atau ide untuk membukukan hadis. Namun maksud tersebut diurungkan setelah beliau melakukan sholat istikharah, ya. Terus yang ketiga adalah periode perkembangan pada masa sahabat kecil dan tabi'in. Apa itu sahabat kecil? Sahabat kecil bisa dikatakan dengan orang yang pada saat itu sahabat, ya, yang pada saat itu adalah umurnya masih kecil, umurnya masih anak-anak misalnya. Dan tabi'in, yaitu tabi'in adalah orang-orang setelah sahabat. Periode ini disebut dengan al-asr al-intishar ar-riwayah ila al-amsar, yaitu masa berkembang dan meluasnya periwayatan hadis. Pada masa ini daerah Islam sudah menyebar luas, yakni ke negara Syam, Irak, Mesir, Samarkand. Bahkan pada tahun 93 Hijriah meluas sampai ke Spanyol. Hal ini bersamaan dengan berangkatnya para sahabat ke daerah-daerah tersebut, terutama dalam rangka tugas memangku jabatan pemerintah dan penyebaran hadis. Ada beberapa sahabat yang memang pergi ke sana, ya, untuk apa? Untuk memangku jabatan, untuk menerima jabatan pemerintahan dan menyebar luaskan hadis. Para sahabat kecil dan tabi'in yang ingin mengetahui hadis-hadis Nabi diharuskan berangkat ke seluruh pelosok wilayah Daulah Islamiyah. Jadi para sahabat kecil dan para tabi'in yang ingin mengetahui hadis harus berangkat kepada pelosok-pelosok wilayah kekuasaan Islam untuk menanyakan hadis kepada para sahabat-sahabat besar yang sudah tersebar di wilayah tersebut. Dengan demikian, pada masa ini, di samping tersebarnya periwayatan hadis ke pelosok-pelosok Jazirah Arab, perlawanan untuk mencari hadis pun menjadi ramai. Jadi mencari hadis juga pada saat itu sudah mulai ramai, ya. Karena meningkatnya periwayatan hadis, muncullah bendaharawan dan lembaga-lembaga, yaitu lembaga-lembaga yang khusus untuk hadis di berbagai daerah di seluruh negeri. Di antaranya bendaharawan hadis yang banyak menerima, menghafal dan
mengembangkan atau meriwayatkan hadis adalah siapa? Abu Hurairah. Ya, itu adalah paling banyak menyimpan atau menghafal hadis. Maka Abu Hurairah ini menurut Ibnu Al-Jauzi, beliau meriwayatkan kurang lebih 5.374 hadis. Sedangkan menurut Al-Kirmani, beliau yakni Abu Hurairah meriwayatkan sekitar 5.364 hadis. Sedangkan yang kedua yaitu adalah Abdullah bin Umar meriwayatkan 2.630 hadis. Aisyah yaitu istri Rasulullah SAW meriwayatkan 2.276 hadis. Abdullah bin Abbas meriwayatkan 1.660 hadis. 5. Jabir bin Abdullah meriwayatkan 1.540 hadis. Yang keenam adalah Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan 1.170 hadis, ya. Adapun lembaga-lembaga hadis yang menjadi pusat bagi usaha penggalian, pendidikan dan pengembangan hadis terdapat di Madinah, ya. Dengan tokohnya diantaranya adalah Abu Bakar, Umar, Ali, Abu Hurairah, Aisyah, Ibnu Umar, Sa'id Al-Khudri, Zaid bin Thabit, yaitu dari kalangan sahabat, ya. Urwah Sa'id Az-Zuhri, Abdullah ibn Umar, Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakar, Nafi, Abu Bakar ibn Abdurrahman bin Hisham, dan Abu Zinad dari kalangan tabi'in. Sedangkan di Mekah dengan tokoh-tokohnya itu Ali, Abdullah ibn Mas'ud, Sa'ad bin Abi Waqqas dan lain sebagainya. Di Basrah dengan tokoh-tokohnya adalah Anas bin Malik, Utbah, Imran ibni Husain, Abu Barzah, Ma'qil ibn Yasar dan lain sebagainya. Di Syam dengan tokoh-tokohnya Mu'ad bin Jabal, Ubaidah ibn Thamid dan dengan tokoh-tokohnya Ubaidah ibn Samit, Abu Darda dan lain sebagainya. Sedangkan di Mesir dengan tokoh-tokohnya Abdullah ibn Umar, Uqbah ibn Amir, Kharijah ibn Huzaifah dan lain sebagainya. Nah, pada periode ketiga ini mulai muncul usaha pemalsuan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi pemalsuan hadis itu dimulai pada masa periode ketiga. Hal ini terjadi setelah wafatnya Ali radhiyallahu anhu. Pada masa ini umat Islam mulai terpecah-pecah menjadi beberapa golongan, ya. Yang pertama golongan Ali bin Abi Thalib yang kemudian dinamakan dengan golongan Syiah. Yang kedua golongan Khawarij yaitu yang menentang Ali dan Muawiyah, ya. Dan ketiga adalah golongan Jumhur yaitu golongan pemerintah pada masa saat itu. Terpercaya umat Islam tersebut memacu orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mendatangkan keterangan-keterangan yang berasal dari Rasulullah SAW untuk mendukung golongan mereka. Oleh sebab itulah mereka membuat hadis palsu dan menyebarkannya kepada masyarakat, ya. Terus periode yang keempat yaitu perkembangan hadis pada abad kedua dan abad ketiga Hijriah. Periode ini disebut dengan al-asr al-kitabah wa at-tadwin, ya, masa penulisan dan pembukuan. Maksudnya penulisan pembukuan secara resmi, yakni yang diselenggarakan oleh atau atas inisiatif pemerintah, ya. Jadi bukan ditulis oleh perorangan, melainkan memang ada diselenggarakan atau inisiatif daripada pemerintah. Adapun kalau secara perseorangan sebelum abad 2 Hijriah, hadis sudah banyak ditulis baik pada masa tabi'in, sahabat kecil, sahabat besar, bahkan pada masa Nabi SAW sebagaimana tadi telah disebutkan. Nah, masa pembukuan secara resmi dimulai pada awal abad kedua Hijriah, yakni pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang tahun 101 Hijriah. Sebagai khalifah, Umar bin Abdul Aziz sadar bahwa para perawi yang menghimpun hadis dalam hafalannya semakin banyak yang meninggal. Beliau khawatir apabila tidak membukukan dan mengumpulkan dalam buku-buku hadis dari para perawinya, ada kemungkinan hadis-hadis tersebut akan lenyap dari permukaan bumi bersamaan dengan berpergian para penghafalnya ke alam barzah. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut, pada tahun 100 Hijriah, Khalifah
meminta kepada gubernur Madinah Abu Bakar ibn Muhammad ibn Amir bin Hazmin yang menjadi guru Ma'mar, Al-Laits, Al-Auza'i, Malik ibn Ishaq ibn Abi Zibin untuk membukukan hadis Rasul yang terdapat pada penghafal wanita yang terkenal, yaitu Amrah binti Abdurrahman bin Sa'id bin Zurarah bin Adas, seorang ahli fikih murid Aisyah Rasulullah SAW. Dan hadis-hadis yang ada pada Al-Qasim bin Muhammad ibn Abu Bakar As-Siddiq, seorang pemuka tabi'in dan salah seorang fuqaha Madinah yang 7. Terus selanjutnya adalah nanti sisanya ini bisa dibaca sendiri ya. Periode kelima adalah masa mentashihkan hadis dan menyusun kaidah-kaidahnya. Nah, abad ketiga Hijriah merupakan puncak usaha pembukuan hadis. Sesudah kitab-kitab Ibnu Jurayj, kitab Muwatta, Al-Malik tersebar dalam masyarakat dan disambut dengan gembira, maka kemauan menghafal hadis mengumpul dan bukannya semakin meningkat dan mulailah ahli-ahli itu berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dari sebuah negeri ke negeri lain untuk mencari hadis, ya. Maka pada awalnya ulama hanya mengumpulkan hadis-hadis yang terdapat di kotanya masing-masing. Hanya sebagian kecil di antara mereka yang pergi kota lain untuk kepentingan kumpulan hadis. Keadaan ini diubah oleh Imam Bukhari. Beliaulah yang mula-mula meluaskan daerah-daerah yang dikunjungi untuk mencari hadis. Beliau pergi ke Maru, Naisabur, Rai, Baghdad, Basrah, Kufah. Imam Bukhari membuat terobosan dengan mengumpulkan hadis yang tersebar di berbagai daerah. 6 tahun lamanya Al-Bukhari terus menjelajah untuk menyiapkan kitab sahihnya. Para ulama pada mulanya menerima hadis dari para rawi, lalu menulis dalam kitabnya tanpa mengadakan syarat-syarat menerimanya dan tidak memperhatikan sahih atau tidaknya. Namun setelah terjadinya pemalsuan hadis dan adanya upaya dari orang-orang zindik untuk mengacaukan hadis, para ulama pun melakukan hal-hal tersebut ya. Yang pertama adalah apa yang dilakukan? Membahas keadaan rawi-rawi dari berbagai segi, baik dari segi keadilan, tempat kediaman, masa dan lain-lain. Terus yang kedua adalah memisahkan hadis yang sahih dari hadis yang dhaif, yakni dengan mentashihkan hadis, ya. Ulama hadis yang mula-mula menyaring dan membedakan hadis-hadis yang sahih dari hadis yang palsu yang lemah adalah Ishaq ibn Rahawih, seorang imam yang sangat termasyhur. Pekerjaan yang mulia ini kemudian diselenggarakan dengan sempurna oleh Imam Al-Bukhari. Al-Bukhari menyusun kitab-kitabnya yang terkenal dengan nama Al-Jami'us Sahihain. Al-Jami'us Sahih ya. Di dalam kitabnya ia hanya membukukan hadis-hadis yang dianggap sahih. Kemudian Usaha Al-Bukhari diikuti oleh muridnya yang sangat alim, yaitu Al-Imam Al-Muslim. Jadi pertamanya adalah Imam Bukhari, kemudian diikuti oleh muridnya beliau yaitu Al-Imam Muslim. Sesudah Sahih Bukhari dan Muslim, bermunculan imam lain yang mengikuti jejak Bukhari dan Muslim, di antaranya Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i. Mereka menyusun kitab-kitab hadis yang dikenal dengan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi dan Sunan An-Nasa'i. Kitab-kitab ini kemudian dikenal dengan masyarakat dengan judul Al-Usul Al-Khamsah. Di samping itu Ibnu Majah menyusun sunannya. Kitab sunan ini kemudian digolongkan oleh para ulama ke dalam kitab-kitab induk, sehingga kitab-kitab induk itu menjadi 6 buah yang kemudian dikenal dengan Al-Kutubus Sittah. Jadi pada awalnya kitab sahih yang sahih itu hanya ada 5, yaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi dan Sunan An-Nasa'i, 5, dan dinamakan dengan Al-Usul Al-Khamsah. Kemudian Imam Ibnu Majah menyusun juga sunan yang akhirnya hasil karyanya ini juga dimasukkan atau digabungkan dengan Usul Al-Khamsah tadi, sehingga menjadilah nama Al-Kutub As-Sittah, yaitu kitab Kutub As-Sittah, yaitu apa? Sunan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, terus Sunan Nasa'i dan Sunan Ibnu Majah ya, Sunan Ibnu Majah. Periode ke-6, yaitu dari abad 4 hingga tahun 656. Periode ke-6 ini dimulai dari abad 4 hingga 656 Hijriah, yaitu pada masa Abbasiyah angkatan kedua. Periode ini dinamakan dengan Asru
tahdib wa tartibi wa al istidraki wa al jami wa al yan'am wal al jami. Yaitu ulama-ulama hadis yang muncul pada abad kedua dan ketiga digelari mutaqaddimin, yang mengumpulkan hadis dengan semata-mata berpegang pada usaha sendiri dan pemeriksaan sendiri dengan menemui para penghafalnya yang tersebar di setiap pelosok dan penjuru Arab, Parsi dan lainnya. Setelah abad ketiga berlalu, bangkitlah pujangga abad keempat. Para ulama abad keempat ini dan seterusnya digelari dengan gelar mutaakhirin. Kebanyakan hadis yang mereka kumpulkan adalah petikan atau nukilan dari kitab-kitab mutaqaddimin. Hanya sedikit yang dikumpulkan dari usaha mencari sendiri kepada para penghafalnya. Pada periode ini muncul kitab-kitab sahih yang tidak terdapat dalam kitab sahih abad ketiga. Kitab-kitab itu antaranya adalah As-Sahih, Sunan Ibnu Huzaimah, ya, dan lain sebagainya, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, periode ketujuh yaitu 656 sampai sekarang. Periode ini adalah masa sudahnya meninggalnya Khalifah Abbasiyah ke-17 Al-Mu'tasim sampai sekarang. Yaitu periode ini dinamakan dengan Al-Ahdu As-Sarhi wal Jam'i wal Jami' wa At-Takhriji wa Al-Bahsi, yaitu masa pensarahan, penghimpunan dan penterjihan dan pembahasan, ya. Maka usaha-usaha yang dilakukan oleh ulama dalam masa ini adalah menertibkan isi-isi kitab hadis, menyaringnya dan menyusun kitab 6 kitab takhrij serta membuat kitab-kitab jami' yang umum. Pada periode ini disusun kitab-kitab zawaid, yaitu usaha mengumpulkan hadis yang terdapat dalam kitab yang sebelumnya ke dalam sebuah kitab tertentu. Di antara kitab zawaid susunan Ibnu Majah, kitab zawaid Sunan Al-Kubra disusun oleh Busiri, dan masih banyak lain kitab zawaid yang lain. Terus selanjutnya adalah madrasah hadis, ya. Madrasah hadis adalah tempat atau pusat penyebaran hadis. Nabi SAW berkembangnya madrasah hadis ini diawali ketika Rasulullah SAW mengutus sahabat untuk berdakwah ke berbagai pelosok negeri seperti Irak, Yaman, Mesir, dan sebagainya. Di tempat inilah mereka mengajar agama, termasuk mengajar hadis-hadis yang telah mereka dapatkan dari Rasulullah SAW. Misalnya Rasul pernah mengutus Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari ke Yaman. Penyebaran ilmu ini dimulai sejak Rasulullah SAW masih hidup hingga ketika Rasulullah SAW wafat. Kekuasaan Islam telah menyebar ke seluruh negeri seperti Irak, Mesir, Persia, dan lain-lain. Di negeri inilah muncul tempat-tempat untuk mempelajari ilmu agama, termasuk hadis, ya. Madrasah-madrasah tersebut telah melahirkan tokoh-tokoh terkenal baik dari golongan sahabat, tabi'in maupun atba' tabi'in, yakni tabi'ut tabi'in. Berikut ini akan dikemukakan tokoh-tokoh yang berpengaruh di madrasah-madrasah tersebut. Madrasah Madinah, yaitu madrasah Madinah, ya. Madinah dianggap sebagai kota pusat penyebaran hadis terbanyak dibanding kota-kota lain. Kenapa? Karena pada waktu itu sahabat yang tinggal di Madinah lebih banyak dibanding dengan kota-kota lain. Begitu pula tabi'in yang menerima dari sahabat. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah. Abdullah bin Umar bin Khattab meriwayatkan 2630 hadis. Aisyah Ummul Mukminin meriwayatkan 2210 hadis, dan lain sebagainya. Madrasah Makkah, ya. Sebagaimana di Madinah, sahabat yang tinggal dan mengajarkan hadis di Makkah pun tidak sedikit. Sahabat Nabi yang tinggal dan menyebarkan hadis di Makkah adalah Mu'adz bin Jabal sebelum kepergiannya ke Yaman, Abdullah bin Abbas sekembalinya dari Basrah dan menjadi tokoh madrasah hadis di Makkah. Nah, terus selanjutnya adalah madrasah Yaman. Sahabat-sahabat yang tinggal di Yaman adalah sahabat-sahabat yang pernah diutus oleh Nabi ke Yaman. Di antaranya lah Mu'adz bin Jabal, Abu Musa al-Asy'ari. Terus madrasah Basrah, yaitu di antaranya sahabat yang pernah tinggal dan menyebarkan hadis di Basrah adalah Utbah bin Ghazwan, Abdullah bin Ma'kil, Anas bin Malik al-Ansari. Terus selanjutnya adalah madrasah Kufah. Penyebaran hadis di Kufah dimulai sejak zaman Umar bin Khattab. Sahabat yang pernah tinggal dan menyebarkan hadis di Kufah di antara lain adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, Ali bin Abi Thalib, Khabab bin Al-Arad, Abu Musa al-Asy'ari, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah madrasah Syam. Sahabat yang menyebarkan hadis di Syam adalah sahabat yang diutus oleh Khalifah Umar.
Di antara sahabat tersebut adalah sahabat-sahabat yang termasuk sahabat besar, yaitu Mu'ad bin Jabal, Abu Darda, Ubadah bin Al-Samit. Terus yang ketujuh adalah madrasah Mesir, yang terakhir ini ya, madrasah Mesir. Sahabat-sahabat yang pernah tinggal dan menyebarkan hadis di Mesir adalah Uqah bin Amr Az-Zuhani, Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As, ya. Tiap-tiap sahabat ini meriwayatkan hadis kepada beberapa tabi'in. Di antara tabi'in yang meriwayatkan hadis di Mesir adalah Bakir bin Abdullah Asy-Syai, Yazid bin Abi Thalib. Tiap-tiap tabi'in ini meriwayatkan hadis kepada beberapa atba' tabi'in. Di antara tabi'in yang banyak meriwayatkan hadis di Mesir adalah Al-Lais bin Sa'ad, Imam Mesir, Amr bin Haris, ya, bin Haris. Demikian adanya periode pembukuan atau bab kedua, ya, bab kedua tentang sejarah perkembangan hadis. Tadi telah kita bahas tentang sejarah perkembangan hadis. Itu dimulai dengan periode pertama adalah perkembangan hadis pada masa Rasulullah SAW. Periode kedua adalah perkembangan hadis pada masa Khulafaur Rasyidin. Periode ketiga adalah perkembangan pada masa sahabat kecil dan tabi'in. Periode keempat adalah perkembangan hadis pada abad kedua dan ketiga Hijriah. Periode kelima pada masa mentashihkan hadis dan penyusunan kaidah-kaidahnya. Sedangkan periode keenam dari abad keempat hingga tahun 656, dan periode ketujuh adalah dari 656 Hijriah sampai sekarang. Nah, madrasah-madrasah hadis ada madrasah Madinah, madrasah Makkah, madrasah Yaman, madrasah Basrah, madrasah Kufah, madrasah Syam, dan madrasah Mesir. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar, ya. Jangan lupa absen di kolom komentar, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.